Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Dinrani, asal kelas 10-8. Pendahuluan, beragam corak manusia dalam kehidupan dapat menimbulkan konflik. Dengan belajar sosiologi, konflik tersebut dapat diketahui penyebabnya, bahkan dapat dihindari. Permasalahan-permasalahan sosial akhir-akhir ini semakin sering terjadi dalam masyarakat. Sosiologi lahir sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Baru muncul pada abad ke-19 yang dipopulerkan oleh seorang filosof Prancis yang bernama Auguste Comte 1798 sampai 1857. Di dalam bukunya Cours de Philosophie Positive, ia menjelaskan bahwa untuk mempelajari masyarakat harus melalui urutan-urutan tertentu yang kemudian akan sampai pada tahap akhir, yaitu tahap ilmiah. Sosiologi sebagai pendekatan yang mereka kemukakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Herbert Spencer memperkenalkan pendekatan analogi organik yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian tergantung satu sama lain. Yang kedua, Karl Marx memperkenalkan pendekatan materialisme dialektis yang menganggap konflik antar kelas sosial yang menjadi intisari perubahan dan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, Emile Durkheim memperkenalkan fakta sosial yang berupa penelusuran fungsi berbagai elemen sosial sebagai peningkatan sekaligus memelihara keteraturan sosial. Yang keempat, Max Weber memperkenalkan pendekatan tindakan sosial yang berupa menelusuri nilai, kepercayaan, tujuan, dan sikap yang menjadi penuntut perilaku masyarakat. Pengertian sosiologi. Berikut ini beberapa definisi tentang sosiologi. Yang pertama, Roger dan Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, Yitirim Asorikin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala agama, gejala keluarga, dan gejala moral. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, gejala geografi dan biologis. Yang ketiga, William F. Cockburn dan Meyer F. Ninkoff. Sosiologi adalah peneliti secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Yang keempat, J.A.A. von Dorn dan J.J. Lemers dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Yang kelima, Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang berupa memahami tindakan-tindakan sosial. Yang keenam, Selo Sumardan dan Sulaman Sumardi. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Sejarah perkembangan sosiologi. Awal perkembangannya, sosiologi lahir akibat adanya gejolak sosial, efek revolusi industri. Akibat revolusi tersebut banyak terjadi eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi yang sangat besar. Hal ini tentunya menjadikan dunia menjadi bergejolak dan banyak konflik-konflik baru muncul. Dari sinilah, peran ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk memberikan pengamatan serta pengalaman kepada masyarakat yang kemudian dikemas dalam rancangan ilmu sosiologi. Pada abad ke-19 muncul banyak sekali konflik di dunia yang mengakibatkan perubahan sosial terjadi secara besar-besaran. Terlebih pada tahun 1798, terjadi revolusi industri di Prancis yang menimbulkan banyak kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, Auguste Comte merancang instrumen peneliti yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Penelitian sosial yang dilakukan secara ilmiah tersebut kemudian pada awal abad ke-19 dikenal sebagai sosiologi. Kesimpulannya, istilah sosiologi menurut Auguste Comte berasal dari bahasa Yunani Latin. Sosiologi berasal dari kata socius yang artinya teman atau sesama, dan logos berarti cerita. Jadi, menurut arti katanya, sosiologi berarti cerita tentang teman atau kawan masyarakat. Sebagai ilmu sosiologi merupakan sebuah pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain.